Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih berada dalam babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Satu bab berkaitan dengan tolong-menolong pada kebaikan dan takwa. Para pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyatakan bahwa tolong-menolong pada kebaikan dan takwa itu adalah pilar kesempurnaan hidup. Lalu kemudian ketika pengembangan tolong-menolong pada keburukan dan pertentangan atau permusuhan, maka akan membawa kepada kesengsaraan dan kehidupan akan berantakan. Para pemirsa rahimakumullah, juga disebutkan bahwa orang yang telah menolong atau membantu saudaranya yang akan pergi berperang, membantu berupa persiapan, baik persiapan kelengkapan maupun persiapan bekal yang akan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang pergi berperang di jalan Allah, maka kemudian pahalanya itu sama statusnya dengan orang yang ikut berperang. Juga kita telah menjelaskan bahwa seseorang yang telah membantu saudara-saudaranya dalam rangka melakukan perbaikan kehidupan, maka bantuan itu dinilai sama dengan orang yang bersangkutan yang melakukan perbaikan kehidupan. Jadi jangan terlalu kikir untuk membantu orang lain. Jangan terlalu memperhitungkan ketika membantu orang lain. Bantulah dengan gagasan, dengan finansial material, dengan hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membantu, itu artinya kita telah berada dalam kesempurnaan kehidupan. Walaupun orang lain menilai kehidupan kita apa adanya, tetapi orang yang telah membantu itu dinilai sebagai orang yang sudah selesai dengan kehidupannya. Tetapi orang yang memiliki kematangan ekonomi, tetapi tidak bisa membantu saudara-saudaranya, maka sesungguhnya dinilai sebagai orang yang belum tuntas kehidupannya. Para pemirsa rahimakumullah, kita ingin melanjutkannya dengan membaca satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khazinul muslimul aminu alladhi yunaffidu ma umira bihi. Nah, seorang bendaharawan muslim yang terpercaya, yang telah melaksanakan ma umira bihi, apa yang telah diperintahkan kepadanya. Seorang bendahara muslim itu melakukan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan, maka fayu'tihi kamilan muwaffaran thayyibatan bihi nafsuhu, dia memberikan secara sempurna dan dengan senang hati, ya, melaksanakan tugasnya, fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bihi, dia menunaikannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Apa yang terjadi? Ahadul mutasaddiqaini, maka bendaharawan seperti itu, ya, yang kita sebutkan tadi kriterianya, ahadul mutasaddiqaini, maka dia dihitung sebagai salah seorang dari 2 orang bersedekah. Nah, jadi bendaharawan yang menunaikan tugasnya dengan baik. Apa tugasnya? Tugasnya itu antara lain dia mengumpulkan, dia mencatat, lalu kemudian menunaikan dengan baik, penuh amanah apa yang dititipkan kepadanya. Maka yang menitipkan kepadanya itu memperoleh pahala, dan juga orang yang melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan itu juga memiliki pahala sama dengan orang-orang yang menitipkan amanah kepadanya. Jadi kalau hadis kemarin kita mengemukakan tentang orang yang membantu melakukan persiapan berjihad. Nah, kalau hadis ini itu menyebut siapa yang menunaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya, dan itu menjadi satu tim dengan orang yang telah menitipkan sesuatu kepadanya, maka orang itu, bendaharawan itu juga disebut dengan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang melakukan amalan-amalan baik. Jadi tugas yang kita emban, baik yang dititipkan oleh perusahaan maupun yang dititipkan oleh lembaga keagamaan ataupun bagian dari mitra bisnis ekonomi, atau tugas yang diberikan oleh negara, atau tugas yang diberikan oleh atas nama organisasi, kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, penuh perhatian, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama saja orang yang menunaikan dengan baik tugas-tugas yang lain. Pimpinan mendelegasikan tugas kepada seseorang, dan orang ini melaksanakan dengan baik, sama halnya dengan menunaikan tugas yang diemban oleh pimpinan. Bos menitipkan tugas kepada majikan, majikan kemudian menunaikan dengan baik, sama halnya dia memperoleh pahala sama dengan yang dilakukan oleh majikan. Jadi tolong menolong dalam sebuah pekerjaan, kerjasama dalam tim, atau dalam bahasa yang lain adalah teamwork. Kalau masing-masing pihak menunaikan dengan baik, itu artinya mereka ini memperoleh bahagian yang tidak kurang pahalanya dengan bahagian orang-orang yang melaksanakan sukses kegiatan dalam teamwork itu. Jangan ragu dan bimbang. Agama ini luar biasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak pernah zalim dalam menilai pekerjaan kita. Tulus kepada Allah, kerja secara profesional sebagai sebuah ibadah, maka insya Allah pahala menanti kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.